Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang anak-anakku sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang disebut dengan imla. Imla imla ini adalah belajar untuk menulis, ya. Sebagaimana lazimnya di pendidikan atau di pesantren, kita dituntut untuk mengetahui atau bisa mampu dalam menulis susunan bahasa Arab, ya, karena imla ini dikhususkan untuk penulisan bahasa Arab, ya. Nah, kita nanti akan mempelajari beberapa hal tentang tata cara menyusun tulisan bahasa Arab. Namun karena kita ini terbatas, saya akan menyampaikan beberapa hal yang singkat saja dulu. Nanti bisa kita lanjutkan secara praktek apabila kita sudah dalam keadaan normal, ya. Kita bisa leluasa dalam menyebutkan contoh dan memberikan penugasan. Sebab mau tidak mau, merasa terpaksa atau tidak terpaksa, yang namanya pelajaran imla ini harus banyak pelatihan, banyak memberikan contoh-contoh, ya, banyak membuat penulisan-penulisan. Nah, karena itu saya minta adik-adik sekalian untuk bisa telaten, istilahnya itu bersabar. Kenapa? Di antara kalian semua ada yang sudah bisa menulis bahasa Arab, ada yang masih perlu pembenahan. Sebetulnya bisa, tapi masih ada yang banyak kekurangan. Atau bahkan di antara kalian ada yang sama sekali belum bisa menuliskan bahasa Arab. Nah, untuk itu kita perlu di sini untuk menyampaikan bahwa yang pertama adalah kalian cobalah di rumah, minta tolong kalau punya saudara, kakak atau siapa saja yang bisa memberikan bantuan, atau kepada ayah dan ibu, ya. Coba untuk berlatih menulis huruf hijaiyah. Pertama, huruf hija, ya. Istilahnya huruf hija. Huruf hija itu dalam bahasa Arab dikenal, kalau kita mengaji itu kan ada berapa itu? 28, ya. 28 huruf. Dimulai dari alif, ya, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya sampai kepada ya. Nah, ini istilahnya masing-masing potongan huruf ini harus kita kenal dan kita hafal, juga termasuk penulisannya dalam bentuk potongan, pecahan sendiri, ya, munfarid namanya itu, ya, sendiri. Kemudian kita nanti akan belajar merangkai antara huruf-huruf ini sesuai dengan kalimat yang diinginkan. Nah, disitulah fungsi pelajaran imla. Seperti saya contohkan di sini ada ismun, ya. Coba kalian perhatikan. Ismun ini adalah dari 3 komponen huruf, yaitu alif, sin, kemudian mim. Supaya menjadi benar, tentu ini harus disambung, nah, semacam ini nyambungnya. Nah, nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan mencoba untuk menelusuri cara menyambung huruf demi huruf. Sebab ada huruf-huruf yang bisa disambung di awal, bisa disambung di akhir. Ada huruf bisa disambung di awal,
tidak bisa disambung di akhir. Artinya kalau dia berhadapan dengan huruf selanjutnya sudah tidak bisa bersambung. Harus berpisah seperti huruf wawu semacam ini. Wawu dengan shod tidak bisa bersambung. Za dengan ha tidak bisa bersambung. Nah, ini kita ungkap nanti kalau kita dalam keadaan kalau kita dalam keadaan normal. Nah, untuk materi kali ini sebagai pengantar saja, bahwa materi kita pertama yaitu mengetahui tentang perbedaan hamzah dengan alif. Ya, hamzah dengan alif. Kita harus bisa membedakan mana yang disebut alif, mana yang disebut hamzah. Kalau dalam penulisan supaya mudah memberikan supaya bisa menyebut bahwa ini hamzah atau alif, orang memberikan tanda semacam ini biasanya. Nah, kalau berharokat fathah ditulis begini, kalau berharokat kasrah ditulis begini. Diberi seperti ini. Ini tandanya hamzah. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya. Apa yang disebut hamzah? Di dalam kitab, kalau kalian memegang kitab, disebutkan hamzah itu adalah al-aliful yabisa. Alif yang apa namanya? Yabisa itu artinya alif yang bisa menerima harokat ya. Yaitu harfun mahsusun yaqbalul harokata. Jadi secara definitif yang disebut hamzah huruf yang khusus yang bisa menerima harokat. Nah, ini disebut hamzah. Adapun walaupun tulisannya semacam ini tetapi tidak bisa menerima harokat, maka itu bukan hamzah. Itu adalah alif. Kita dalam pelajaran ini yang dikenalkan adalah aliful layyinah ya. Allati la taqbalul harokata, yaitu kalimat huruf yang tidak bisa menerima harokat sama sekali. Contoh sekarang begini, amrun atau amaro, amrun atau amaro ya, atau bisa disebut dengan contoh yang lain ya, qoro'a. Nah, ini kalau di sini di awal, kalau di sini di akhir, kemudian yang di tengah. Kalau di tengah apa ini? Da, a, ba. Za, a, ba. Nah, sama ini di tengah ya. Nah, karena ini menerima harokat, maka ini disebut dengan hamzah. Kalau tidak berharokat, maka disebut alif ya. Nah, seperti ini. Al-Fatah. Disebutnya karena di sini adalah disebut alif layyinah ya. Al-Fatah. Di sini adalah akhir kalimat. Al-Fatah. Al-Fatah ini tidak bisa menerima harokat, baik harokat kasroh, dhammah ataupun harokat fathah, karena dia alif. Harokatnya itu kalau nanti belajar nahwu disebut takdiron ya, disimpan itu ya, karena dia tidak bisa menerima harokat. Beda dengan ini qoro'a ya, bisa diharokati korun, bisa dikoroin, bisa koroa dan lain sebagainya, karena dia bisa menerima harokat itu ya. Nah, kalau ini tidak bisa, ini perbedaan antara hamzah dengan alif. Misalnya di tengah kalimat, kalau ini kan di akhir. Kalau di tengah kalimat, penulisan hamzah itu tidak semacam ini ya, seperti alif, seperti hamzah tapi tidak hamzah. Ja-a. Nah, seperti ini. Kalau supaya kalian mudah, kan begitu ya. Nah, semacam ini. Tetapi cara menulisnya ini seperti ini. Nanti kita pelajari di
pelajaran yang selanjutnya itu berada di penulisan hamzah di akhir kalimat begitu nantinya ya. Nah, yang saya maksud di sini adalah tulisan seperti alif tetapi tidak berharokat. Ja. Ini kan sukun, kemudian yang berharokat ada huruf. Yang satu sukun. Nah, yang ini disebut alif tetapi ini disebut hamzah karena dia bisa menerima harokat. Semacam itulah perbedaan antara hamzah dan alif secara singkat. Nah, nanti kita bisa mengungkap mana saja yang dimaksud alif, mana saja yang dimaksud hamzah ya, dalam contoh-contoh. Nanti saya ingin kalau kalian sudah di pondok akan saya suruh buka Al-Qur'an atau kitab untuk mencari mana yang disebut hamzah, mana yang disebut alif. Nah, seperti itu ya. Jadi itu mudah. Jadi hanya membedakan mana hamzah, mana alif. Cirinya apa? Kalau disebut hamzah maka dia menerima harokat. Kalau disebut alif maka dia tidak bisa menerima harokat, baik harokat apapun di mana tempatnya sama. Itu namanya alif. Demikian adik sekilas tentang perbedaan hamzah dengan alif. Kemudian karena pembahasan yang paling menonjol dalam imla itu adalah cara menulis hamzah. Pembahasan yang paling menonjol itu cara menulis hamzah. Sehingga dijelaskan hamzah itu nantinya dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yaitu pertama hamzah kotok. Ya, hamzah kotok. Ya sebut saja hamzah kotok itu sudah menjadi istilah, tidak usah diarti-artikan ya. Tidak usah diartikan hamzah kotok. Koton itu apa? Artinya kan terpotong. Tidak usah disebut hamzah yang terpotong, tidak usah. Itu sudah istilah hamzah ya. Jadi disebutnya hamzah kotok. Saya artikan yang disebut hamzah kotok itu baik dia ditulis di awal ya atau di tengah atau di akhir ya, di akhir kalimat semuanya terbaca ya, terbaca. Terbaca itu bisa dibaca ya, baik dia di awal terbaca, di tengah terbaca, di akhir kalimat juga terbaca. Itu nanti cirinya, ciri utama adalah hamzah kotok ya. Yang kedua adalah hamzah wasol. Jadi lawan katanya ya. Kalau hamzah sama dengan tadi, tidak usah disebut hamzah yang bersambung, tidak usah. Wasol itu kan artinya bersambung, tidak usah. Ini namanya istilah. Istilah semacam ini tidak perlu diartikan. Jadi perlu dihafal saja. Oke, hamzah wasol ya. Karena sudah istilah menjadi nama otomatis tuh ya. Ini namanya hamzah wasol, ini namanya hamzah kotok begitu. Ini ada perbedaan dengan hamzah kotok. Kalau hamzah kotok di awal, di tengah atau di akhir bisa terbaca semua. Tetapi kalau hamzah wasol tidak, ya. Dia bisa dibaca di awal, ya. Hanya catatannya bisa dibaca apabila dia berada di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat tidak terbaca, ya. Seperti lafaz apa? Ismun. Jadi di awal terbaca. Ismun. Kalian lihat, ini adalah hamzah karena bisa menerima harokat. Ya. Ismun dibaca di awal. Is ini adalah hamzah wasol karena bisa dibaca di awal kalimat. Tetapi kalau dia di tengah kalimat tidak terbaca. Tulisannya ada tapi tidak terbaca, ya. Seperti lafaz apa? Ismun ini misalnya ya. Di awal tertulis ismun. Kalau berada di tengah misalnya didahului oleh kalimat ba. Kalian pernah membaca bismillahirrahmanirrahim, ya? Tulisannya kan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semacam ini tulisannya. Ini asalnya adalah lafaz ismun karena didahului oleh ba.
Loh kok hilang Pak? Kenapa? Di situ kan ada alif, kok hilang alifnya? Nah, ini ada pembahasan khusus untuk lafadz ini ya. Baik, saya jelaskan juga. Kalimat ismun dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim, apabila itu ditulis dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim, maka penulisannya semacam ini. Lengkap ya, Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Karena apa? Ini alasannya adalah Rosem Utsmani. Rosem Utsmani itu tulisan yang diwariskan oleh pembukuan ketika zaman Utsmani semacam itu. Tetapi dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim ini ditulis secara lengkap. Tetapi kalau tidak ditulis secara lengkap, maka alif harus ditampakkan walaupun tidak terbaca. Semacam ini. Kalau lengkap itu ya, kalian hanya bisa membaca Bismillahi. Nah, tulis seperti ini, Bismillahi. Beda kalau di sini tidak ada alif, kalau di sini ada. Alasannya apa? Ini Rosem Utsmani sudah masuk dalam pembahasan Al-Quran, pembahasan ilmu Al-Quran. Kalau ini tidak masuk dalam pembahasan penulisan saja, tidak masuk dalam ini, ya. Sehingga kalau Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditulis lengkap, maka Hamzah ini harus diikutkan Bismillahi, walaupun dia tidak terbaca. Tetapi kalau lengkap, maka harus seperti ini. Ya, karena ini sudah masuk pembahasan ilmu Al-Quran. Di sana ada khilaf bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu kan termasuk ayat dan tulisannya semacam itu, gitu ya. Tidak boleh dirubah-rubah penulisannya. Kalau dirubah penulisannya kita malah berdosa itu. Seperti itu. Adapun tidak dibaca secara lengkap ya, penulisannya semacam ini. Bismillahi dalam lafadz ismun ya, yang didahului oleh lafadz ba. Tadi kan hamzah ismun, sekarang bismi. Bunyi ismunnya tidak terbunyi karena berada di tengah kalimat, di mana di sini didahului oleh ba. Tapi penulisannya masih ada. Paham ya? Nah, ini disebut hamzah wasol ya. Ya. Demikian nanti banyak tempat-tempat hamzah wasol itu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini karena terbatas. Ini hanya muqaddimah, pemulaan saja supaya kalian mengenal ya antara beberapa cakupan pembelajaran tentang imla. Lafadz ibnun, istun, imruun dan lain sebagainya, nanti ada beberapa, kalau tidak salah itu sampai 9 tempat ya. Itu tempatnya hamzah wasol ya. Di mana saja hamzah wasol itu. Dengan menghafalkan 9 tempat itu kalian sudah tahu secara otomatis apabila melihat susunan di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Sedangkan di mana saja tempat hamzah kotok juga demikian. Nanti akan kita pelajari secara menyeluruh di mana saja tempatnya atau ciri-cirinya hamzah kotok. Yakni hamzah yang bisa terbaca baik di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Ini materi pertama anak-anak sekalian untuk muqaddimah saja ya. Nah baik, saya kira cukup, tidak perlu diperpanjang luas. Hanya satu saja, di akhir pembelajaran secara daring ini saya minta kalian punya catatan. Pertama, menuliskan huruf hijaiyah secara benar ya, mulai alif sampai ya. Ingat ya, tugas pertama menulis huruf hijaiyah ya secara lengkap mulai alif sampai ya. Ya, mulai alif sampai ya, supaya kalian terbiasa menuliskan huruf Arab untuk memulai pembelajaran ini ya. Kemudian
tugas kedua ya akan saya berikan beberapa contoh. Coba kalian sambungkan gitu ya. Walaupun ini pelajarannya nanti di belakang ya. Contoh sekedar mengetahui sebagian kemampuan dari kalian. Coba perhatikan yang kedua. Saya berikan potongan nanti disambung ya. Fa, ta, ha. Ya. Saya beri harokat fa, ta, ha. Perintahnya sambunglah kalimat ini supaya menjadi susunan yang benar ya. Yang kedua, wa saya beri harokat wa a la. Sambunglah kalimat ini sehingga menjadi benar. Yang ketiga, da wa a. Ya, tiga-tiganya perintahnya sambungkan. Huruf tersebut ini 3 ya. Berapa tadi? 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ja, a, la. Sambungkan ya. Dah. Cukup 4 ini kalian sambung nanti. Saya ini tugasnya biasanya bagaimana Pak? Di daring ya, bisa dilaporkan di daring ya, di kelas saya. Baik, nanti hasil kerjaan kalian pertama adalah menulis huruf hijaiyah secara lengkap, kemudian menyambung ini. Fataha, wa'ala, da'a, dawa'a, ja'ala. Kalian sambung supaya atau sampai menjadi huruf yang benar, kalimat yang benar ya. Semampu kalian. Hasil pekerjaan kalian bisa kalian store dalam daring ya, di kelas saya di pembelajaran Imla. Saya kira itu adik-adik semoga bisa difahami walaupun sangat singkat ya. Ini semoga menjadi awal yang baik dan kita berharap secepatnya bisa belajar secara normal KBM tatap muka sehingga kita bisa leluasa memberikan contoh dan adik-adik juga bisa bereksperimen sebanyak mungkin untuk mencoba menulis bahasa Arab sesuai dengan keinginan yang kita cita-citakan dalam mempelajari ilmu Imla. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.